Tahukah kamu ini jenis tanaman apa? Benar, ini adalah bonsai. Apakah itu bonsai? Bonsai adalah teknik menanam dalam pot dengan cara dikerdilkan sehingga terbentuklah sebuah miniatur tumbuhan yang menyerupai tanaman atau pohon aslinya. Estetika dan keunikan tumbuhan bonsai sendiri ditonjolkan dari batang, daun, serta akar yang bisa dibuat sedemikian rupa menggunakan teknik pemangkasan ataupun perawatan. Sebenarnya, keunikan tanaman bonsai itu terletak pada bentuknya yang cukup kecil dan dianggap sebagai miniatur dari pohon aslinya yang besar serta tua. Tanaman yang bisa dijadikan bonsai diantaranya adalah tanaman dikotil dan memiliki usia panjang. Selain itu, tanaman yang akan dijadikan bonsai juga harus memiliki daya tahan yang baik karena dalam cara membuat bonsai akan melibatkan penggunaan kawat, pemotongan batang, minim nutrisi, dan akan berada di wadah atau pot yang sempit dalam waktu yang lama. Berbicara tentang pohon dan tumbuhan, apakah kamu tahu kenapa tumbuhan bisa bertumbuh semakin besar dan tinggi? Yuk, kita lihat pembahasannya di sini. Halo, selamat pagi. Masih bersama dengan saya, Junita Hedi Hutagalung, akan menemani pembelajaran biologi kalian pada hari ini. Di video kali ini, kita akan membahas lanjutan dari topik sebelumnya, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan bagian kedua. Nah, di materi ini kita melihat bagaimana sih tumbuhan itu bertumbuh. Jadi yang pertama sekali kita bahas yaitu mengenai pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder, lalu nanti kita akan masuk ke bagian organ tumbuhannya. Maka di situ kita bahas yaitu pertumbuhan akar, pertumbuhan batang, dan terakhir kita melihat faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke, langsung saja kalian lihat pembahasannya di video berikut ini. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan biji diawali dengan perkecambahan biji. Selanjutnya, kecambah berkembang menjadi tumbuhan kecil yang sudah mempunyai akar, batang, dan daun. Kemudian, tumbuhan kecil tersebut mengalami pertumbuhan membesar. Selanjutnya, pada masa tertentu, di dalam pertumbuhan dan perkembangannya akan membentuk bunga dan menghasilkan biji. Pada topik sebelumnya sudah kita bahas tentang perkecambahan, jadi ini langsung saja kita masuk ke pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi karena adanya meristem primer. Pertumbuhan ini disebabkan oleh kegiatan titik tumbuh primer yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang dimulai sejak tumbuhan masih berupa embrio. Ini memungkinkan tumbuhan tumbuh lebih tinggi atau lebih panjang. Sedangkan pertumbuhan sekunder merupakan pertumbuhan yang terjadi karena adanya meristem sekunder. Pertumbuhan ini disebabkan oleh kegiatan kambium yang bersifat meristematik. Adanya pertumbuhan sekunder ini memungkinkan bertambah besarnya organ-organ tumbuhan. Pertumbuhan pada organ tumbuhan yang akan kita bahas di sini adalah pertumbuhan akar dan pertumbuhan batang. Bagian-bagian akar tumbuhan memiliki kecepatan pertumbuhan yang tidak merata. Bagian akar yang pertumbuhannya paling cepat adalah bagian belakang ujung akar.
Pada akar, terdapat 3 daerah pertumbuhan berdasarkan kecepatan pertumbuhannya, yaitu 1. Daerah pembelahan sel, yang kedua adalah daerah pemanjangan sel, dan ketiga adalah daerah diferensiasi sel atau tempat terjadinya pematangan sel. Kita bahas yang pertama, yaitu daerah pembelahan sel. Daerah pembelahan sel merupakan daerah yang paling cepat tumbuh. Daerah ini terletak di bagian belakang ujung akar, meliputi tudung akar dan daerah meristem. Tudung akar adalah daerah akar yang terdapat di bagian akar paling ujung. Fungsi tudung akar adalah 1. Mensekresikan cairan polisakarida yang berguna untuk melumasi tanah di sekitar titik pertumbuhan akar sehingga menyebabkan tanah menjadi lunak dan mudah ditembus oleh akar. Fungsi kedua adalah untuk melindungi daerah meristem akar. Sedangkan daerah meristem meliputi meristem apikal dan derivatnya. Meristem apikal adalah daerah pusat pembelahan sel untuk menghasilkan sel-sel meristem primer. Fungsi sel meristem primer adalah untuk menggantikan sel-sel yang tanggal pada tudung akar. Daerah meristem terletak di belakang tudung akar. Daerah pertumbuhan pada akar yang kedua adalah daerah pemanjangan sel. Daerah yang memiliki sel yang panjang terletak di belakang daerah pembelahan sel. Sel-sel di daerah pemanjangan membelah lebih lambat daripada sel meristem, akan tetapi memiliki kemampuan untuk memanjang lebih dari 9 kali panjang sel mula-mula. Pemanjangan sel-sel ini berfungsi penting untuk menekan ujung akar supaya akar memanjang. Sel-sel yang terdapat di daerah pemanjangan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Sel-selnya relatif lebih tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh radiasi dan bahan kimia beracun dibandingkan dengan sel yang terdapat di daerah lainnya. Daerah pertumbuhan pada akar yang ketiga adalah daerah diferensiasi sel atau daerah tempat terjadinya pematangan sel. Daerah ini terletak di bagian akhir akar. Pada daerah diferensiasi, sel-sel daerah pemanjangan mulai terspesialisasi struktur dan fungsinya. Daerah ini terdapat 3 sistem jaringan yang dihasilkan dari sel-sel meristem, yaitu 1. Protoderma, 2. Meristem dasar, dan ketiga adalah prokambium. Protoderma adalah lapisan terluar dari meristem primer yang akan berkembang menjadi epidermis. Meristem dasar adalah lapisan kedua yang akan berkembang menjadi sistem jaringan dasar. Jaringan dasar inilah yang akan mengisi lapisan korteks yang terdapat di antara stele dan epidermis. Sedangkan prokambium adalah lapisan dalam yang akan berkembang menjadi stele yang terdiri dari xilem dan floem. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertumbuhan batang. Pertumbuhan batang meliputi pemanjangan dan diferensiasi, terletak di ujung batang dengan pembagian daerah yang berbeda-beda. Pada batang tumbuhan dikotil, terjadi pertumbuhan sekunder, yaitu pada kambium. Kambium pada batang dibedakan menjadi 2, yaitu kambium vaskular atau intravaskular dan kambium intervaskular. Kambium vaskular adalah kambium yang terdapat di dalam ikatan pembuluh yang berfungsi
membentuk xilem ke arah dalam dan floem ke arah luar. Sedangkan kambium intervaskuler adalah kambium yang terletak di antara ikatan pembuluh. Adanya kambium intervaskuler yang bersambungan dengan kambium vaskuler akan menyebabkan terbentuknya lingkaran di dalam batang. Sel-sel kambium membelah ke arah dalam membentuk xilem dan ke arah luar membentuk floem. Xilem yang terbentuk dari aktivitas kambium disebut xilem sekunder dan floem yang terbentuk dari aktivitas kambium disebut floem sekunder. Pembentukan xilem dan floem sekunder dipengaruhi oleh musim dan menimbulkan adanya lingkaran tahun. Pertumbuhan pada tumbuhan umumnya berlangsung lambat, dan bagi orang yang mengamati sepintas, mungkin pohon dan bunga yang sedang tumbuh kelihatan sama atau tidak berubah. Hal tersebut terjadi karena kita telah terbiasa melihat gerakan yang relatif cepat. Nah, dari tadi kamu sudah melihat bagaimana proses pertumbuhan pada tumbuhan. Sekarang kita mau bahas mengenai faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intern atau dalam dan faktor luar atau ekstern. Faktor dalam adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Sedangkan faktor luar adalah faktor-faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan. Faktor dalam terdiri dari gen dan hormon. Gen merupakan sifat yang tidak tampak dari luar, terdapat di dalam setiap kromosom yang ada di dalam inti sel. Di dalam gen terkandung faktor-faktor sifat keturunan yang dapat diturunkan pada keturunannya. Oleh karena itu, gen dapat mengatur pola pertumbuhan tumbuhan melalui sifat yang diturunkannya. Gambar ini merupakan contoh bahwa gen berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pohon jati dapat tumbuh dengan baik hingga mencapai 40 meter, sementara rerumputan yang ada di sekitarnya tidak dapat tumbuh setinggi pohon jati meskipun berada pada lingkungan yang sama. Faktor intern yang kedua adalah hormon. Hormon adalah substansi kimia yang sangat aktif dan tersusun atas senyawa protein. Berbeda dengan manusia yang mempunyai kelenjar endokrin sebagai penghasil hormon, tumbuhan tidak memiliki jaringan khusus untuk menghasilkan hormon. Akan tetapi, pada umumnya, hormon tumbuhan dihasilkan oleh jaringan meristem yang terdapat pada tunas akar dan daun muda atau biji yang sedang tumbuh. Hormon tumbuhan merupakan bagian dari proses regulasi genetik dan berfungsi sebagai prekursor. Rangsangan lingkungan memicu terbentuknya hormon tumbuhan. Apabila konsentrasi hormon telah mencapai tingkat tertentu, sejumlah gen yang semula tidak aktif akan mulai aktif. Hormon tumbuhan merupakan bagian dari proses adaptasi dan pertahanan diri tumbuh-tumbuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Berikut ini adalah jenis-jenis hormon tumbuhan dan fungsinya. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor luar, terdiri dari 1. Tanah. Baik tekstur tanah, pH, dan kadar garam dalam tanah mempengaruhi dalam proses pengambilan nutrisi oleh tumbuhan. 2. Intensitas cahaya.
berpengaruh pada proses fotosintesis sebagai sumber energi. Ketiga, kelembapan udara. Kadar air di udara berperan dalam transportasi air di dalam tubuh tumbuhan. Dan yang keempat adalah suhu, mempengaruhi aktivitas enzim dalam metabolisme tumbuhan pada proses transpirasi dan fotosintesis. Oke, itu dia tadi video pembahasan mengenai proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Kita akan ketemu lagi di materi-materi berikutnya. Terima kasih dan salam sehat.